Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junia Anastasia Lestari dengan NIM 225221160. Di sini saya akan menyampaikan review mengenai putusan Mahkamah Agung tentang sengketa ekonomi syariah dengan nomor putusan 938/PDT G 2023/PA.SKH dengan penggugat atas nama Sunarno Bintu Giman yang bertempat tinggal di Tanjung Sari RT 4 RW 7 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian tergugat atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 22E. Dalam kasus ini akan membahas mengenai adanya cedera dalam persetujuan akad pembiayaan murabahah. Duduk perkara pada kasus ini bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 4 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan murabahah dari tergugat dengan harga perolehan Rp2.559.000.000, uang muka Rp659.000.000, keuntungan bank Rp1.605.500.000. Dengan demikian, kewajiban hutang yang harus dibayar oleh penggugat adalah Rp3.505.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan diangsur per bulan sebesar Rp29.212.500 terhitung mulai 21 November 2018 sampai dengan 21 November 2028 lunas. Kemudian duduk perkara yang kedua bahwa dalam persetujuan akad pembiayaan murabahah, penggugat telah menyerahkan jaminan pembiayaan kepada tergugat berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1919 luas 853 meter persegi terletak di Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar atas nama Sunarno. Kemudian yang ketiga bahwa dalam persetujuan akad pembiayaan murabahah dengan jangka waktu 120 bulan, dengan demikian belum jatuh tempo sebagaimana orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pasal 1759 KUH Perdata. Penggugat hingga saat ini kesulitan untuk pelunasan kewajiban penggugat kepada tergugat karena terdampak dari COVID-19 hingga saat ini belum normal sehingga perputaran uang atau piutang penggugat yang berada di tangan pihak ketiga sangat sulit untuk menagihnya sebagaimana janji penggugat kesepakatan akad pembiayaan murabahah. Duduk perkara yang selanjutnya bahwa dalam konteks Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04 DSN/MUI/4/2000 tanggal 1 April 2000 Masehi atau tertanggal 26 Zulhijjah 1420 Hijriah telah dikutip firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 dengan arti, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dalam hal ini jelas tergugat tidak melakukan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, dan ternyata tergugat melakukan lelang objek sengketa, sehingga dengan demikian tergugat telah melakukan tindakan dengan itikat tidak baik yang diharamkan oleh ketentuan dalam syariah tersebut, dan tidak memberikan penangguhan yang berkelapangan atas kesulitan ekonomi atau keuangan penggugat. Maka dari itu tergugat telah juga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. Kemudian bahwa tergugat akan melakukan penjualan lelang lewat KPKNL Surakarta berdasarkan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan pada harian Surat Kabar Solo Pos tertanggal 29 Agustus 2023 yang akan dilaksanakan penjualan lelang atas objek sengketa pada tanggal 5 September 2023.
Antara penggugat dengan tergugat telah menandatangani akta pemberian hak tanggungan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara penggugat dengan tergugat. Pada pasal 4 untuk objek sengketa yang berbunyi para pihak dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang hak tanggungan semestinya sesuai dengan akta yang telah ditandatangani bersama antara penggugat dengan tergugat, yaitu lewat Pengadilan Negeri Karanganyar. Sehingga dengan demikian, penjualan lelang yang akan dilakukan oleh tergugat tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum. Nah, dari uraian duduk perkara yang disampaikan tadi, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Namun, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena penggugat tidak hadir pada 2 agenda mediasi. Setelah dipanggil secara sah untuk menghadiri mediasi pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023, sehingga mediator menyatakan penggugat tidak beritikat baik sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf B Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini. Dalam pertimbangan hukum upaya damai, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, bahkan untuk upaya damai yang optimal. Penggugat dan tergugat diperintahkan menempuh mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2023, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena penggugat tidak hadir pada 2 agenda mediasi setelah dipanggil secara sah. Sehingga mediator menyatakan penggugat tidak beritikat baik, sebagaimana pasal 7 ayat 2 huruf B Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah dinyatakan tidak beritikat baik sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, amar putusan mengadili yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review putusan Mahkamah Agung tentang sengketa ekonomi syariah di Sukoharjo. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.